Selamat pagi, netizen. Kita saat ini bersama Bapak Ketua DPD Demokrat Sumsel, Bapak Haji Ishak Mekki. Bapak sehat-sehat, Alhamdulillah. semakin segar, semakin muda. Pak, ini sebuah apa ya, boleh dibilang sebuah panggung yang bagus karena Partai Demokrat mencari figur-figur terbaik, kader-kader terbaik untuk memimpin daerah-daerah tersebut. Ini kayaknya baru dilakukan oleh Partai Demokrat deh di Sumatera Selatan ya Pak ya. Oke, apa Pak alasan yang memotivasinya? Ya, ini mencari pemimpin-pemimpin kabupaten kota maupun provinsi. Iya. Jadi sangat wajar kalau partai akan mengusungnya, akan mengetahui visi misi sejauh mana visi misi yang akan dilaksanakan tugas nantinya kalau sudah terpilih. Dan tidak hanya itu, ya kami juga untuk memperdalam, mengundang pakar-pakar Iya. ya dari industri Iya. ya yang sangat kompeten Betul. untuk mendalami daripada misi-misi para kandidat tersebut. Iya. Dan ini adalah standar daripada partai Demokrat yang nantinya akan kita rekomendasikan ke tingkat pusat. Jadi boleh dibilang pemaparan visi misi dari para kandidat pada hari ini akan sangat berpengaruhkah untuk sampai ke DPP atau bagaimana Pak? Atau sekadar seremoni atau basa-basi? Seberapa besar kalau bisa dihitung dari persentase? Ya, tentunya ini salah satu menjadi bahan pertimbangan. Tentunya banyak poin-poin yang menjadi pertimbangan, termasuk visi misi daripada kandidat tersebut. Dan kedua, ya survei terhadap kandidat itu sendiri, sejauh mana keterkenalan, elektabilitas di wilayah tersebut. Jadi ini salah satu tools, salah satu cara ya Pak ya untuk mendapatkan kader-kader terbaik seperti itu ya. Oke, kalau mau kita petakan seperti itu ya. Untuk ke 7 daerah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 betul ya. Betul. Ini kader Demokrat yang mana yang kira-kira bakal menang? Boleh dong. Jadi memang kita sudah dari jauh hari kita berikan warning kepada kader kita kalau berminat untuk mencalonkan kepada daerah nanti ya sosialisasi lah setelah agar kiranya pada saat nanti ya Partai Demokrat dapat menjatuhkan dukungan prioritas kader. Nah, tentunya saya tadi melalui lembaga survei terlihat bahwa betul-betul kader kita sudah mengadakan sosialisasi, dikenal dan itu kekenalannya cukup baik. Tidak harus memang nomor satu, tapi ya minimal sudah dikenal dan kita prediksi dalam waktu dekat ya mereka akan berhasil. Tapi ya Bapak yakin ya, optimis ya bahwa akan ada kader Demokrat yang bisa mengepalai atau paling tidak menjadi wakil di beberapa daerah ya. Pak, ada bisikan dari Pak SBY nggak Pak? Pak Ishak misalkan seperti itu. Nah, ini saya ngarang aja kira-kira mereka. Pak Ishak, tolong ya menangkan untuk seluruh 7 kabupaten di Sumatera Selatan. Ada nggak Pak arahan-arahan seperti itu? Dan itu sudah menjadi keharusan. Sudah menjadi keharusan. Oke. Jadi sebagai ketua DPD, bagaimana supaya partai pengusung nantinya betul-betul tahun sampai ke angka ranting itu dapat bekerja maksimal menggunakan kandidat tersebut. Apalagi nantinya betul-betul kader Partai Demokrat itu sendiri. Ya. Jadi siapapun yang diusung Partai Demokrat, ya sudah wajib para kader baik nanti maupun tingkat daerah itu wajib. Oke, semoga kita dari acara ini menghasilkan Kader-kader terbaik untuk memimpin kabupaten maupun kota di wilayah Sumatera Selatan. semoga sukses Pak ya. Berlangsung 2 hari. 2 hari.
incumbentnya akan datang langsung Pak ya? Iya. Akan datang langsung. Ya, benar. Karena juga tentu melihat Ya. sosok Partai Demokrat yang besar namanya. Jadi yang di sini kan kita undang kandidat. Biarpun di situ sendiri ada partinya, Iya, iya. tapi kapasitas kandidat. Sebagai kandidat, sebagai kandidat, iya. Sebagai kandidat. Dan itu kita samakan, ya. Iya. Kita samakan, mengikuti prosedur apa yang sudah kita sampaikan kepada kandidat. Oke, Pak, tadi Bapak sempat dengar langsung, sempat melihat secara langsung, ya kan? Ya. Apa menurut Anda? Paparan tersebut tadi kira-kira jauh atau enggak dari harapannya Partai Demokrat? Ya, saya lihat paparannya sudah menyentuh, ya, tentu tinggal lagi nanti waktu paparan visi misi secara resmi dilaksanakan oleh panitia untuk resmi jadi kandidat itu lebih fokus lagi. Oh, lebih fokus jadi masukan untuk para kandidat Pak ya, supaya lebih fokus. Jadi di sini memberikan gambaran dan sekaligus latihan Pemanasan. Pemanasan. Oke, baik Pak, semoga sukses acara. Prof, tadi kita lihat sendiri kalau dari sisi apa? Dari sisi presentasi seperti apa? Pertanyaan Prof susah, apalagi Bu Erika. Pak Bagindo juga. Jawabannya kira-kira meleset apa enggak? Ya, saya kira tampak masing-masing calon kandidat ini sudah menyiapkan diri. Gitu ya. Ya, bahwa jawaban tidak persis 100% tepat sasaran wajar-wajar saja. Wajar saja. Tapi seperti dikatakan oleh Ketua DPD, Ya. paling tidak manfaatnya ini adalah ajang latihan. Ajang latihan. Ya. Karena menurut hemat saya memang kita harus mempersiapkan calon pemimpin di daerah ini sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Ya. Sebab Sumatera Selatan itu adalah ponjennya RI. Nah, Muratara adalah ponjennya Sumsel Betul, yang itu belum Muratara, terangkat. ya. Itu contoh. Ya. Banyak kabupaten lain juga kaya dengan sumber daya alam, Ya. kaya dengan pertanian macam-macam. Nah, inilah kita lakukan ini, saya kira sudah tepat Sudah tepat. apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Ya, Terima kasih. terima kasih Prof. Ibu Erika menambahkan sedikit aja Bu. Mumpung Pak Syarif belum datang, kita manfaatkan aja. Silakan Bu. Ya, pertanyaan yang mana tadi? Yang Apa komentar Ibu tentang acara ini? Sebagai panelis, Anda melihatnya sebagai bagus seperti sekali apa? buat, seperti Pak Ketua DPD untuk pemanasan Iya. dan juga untuk framing sebetulnya. Ya, framing apa yang dituntut oleh masyarakat itu kira-kira pikiran yang seperti itu, karena kami juga masyarakat. Baik. Bang Bagindo nih, jawabannya suka ini nih, tajam ini. Kita seneng ya kalau orang media ya, ada jawabannya tajam-tajam. Makasih Mbak Wen. Ya, cuman pasti Demokrat punya mekanisme seleksi untuk jadi calon pemimpin. Jadi ini salah satu acara namanya ada etalase. Etalase ini membuat kita masyarakat tahu dibuka, ada ruang publik untuk dilibatkan memilih siapa bakal calon pemimpin di beberapa kabupaten kota yang akan berkontestasi September nanti. Jadi pilihan-pilihan itu semakin terbuka. Siapa yang paling layak, siapa yang paling pantas untuk jadi kepala daerah di 7 kabupaten September nanti. Iya. Dengan satu catatan, Partai Demokrat sendiri harus objektif. Harus objektif apa menjadi parameternya yang bakal lolos menjadi calon kepala daerah. Sebab ada 3 hal yang berkembang sekarang Pak Prof yang kenapa orang lolos. 1 integritas, elektabilitas, ketiga isitas. Mudah-mudahan isitas ini nantilah yang terakhir lah. Sampai sekarang kita bagaimana kredibilitas bakal jalan ini. Kita harus rubah paradigma itu. Selama ini berkembang kan selalu isitas seolah-olah sangat idealis, sangat bermoral. Ternyata ujung-ujungnya persoalan isitas. Nah ini yang harus kita hindarkan. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih.